Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Alhamdulillah ya adik-adik, kita kedatangan lagi pemateri. Jadi kakak mengenal pemateri ini karena kita dalam paguyuban yang sama, IKPM Jawa Barat. Saya dari Sukabumi dan kakak ini dari mana? Langsung aja kak memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatmatisari. Saya berasal dari Paguyuban Galuh atau Ciamis, Jawa Barat. Oke, di kampus UTY Ya, ngambil sastra atau bahasa sih? bahasa Jepang. Bahasa Jepang gitu ya. Jadi yang namanya Anissa suka dipanggil Ica. Ya, betul. Jadi ya kakak juga memanggilnya Kak Ica gitu ya. Oke Kak Ica, terima kasih sudah mampir dulu ke kelas online kita. Walaupun ini termasuknya pembegalan ya. Jadi Kak Ica tuh mau pulang nanti jam 10 malam dan saya todong dulu sekarang jam 5 sore gitu ya. Oke Kak Ica, kita sama kayak pemateri yang sebelumnya, kita bakalan langsung menanyakan tentang biaya kuliah di UTY, khususnya jurusan bahasa Jepang itu berapa? Kalau untuk biaya biasanya ikut dari mereka masuknya lewat apa dulu? Kan ada lewat PMDK, ada lewat gelombang 1, ada lewat gelombang 2, ada lewat gelombang 3. Biasanya lewat PMDK itu yang paling murah, sekitar 1.500.000 lah. Kalau misalkan yang terakhir, gelombang ketiga itu bisa sampai 9 juta. Tapi itu dicicil per semester. Jadi misalkan kita mau UTS bayar, nanti dapat kartu UTS-nya, terus misalkan mau UAS bayar lagi, dapat kartu UTS kayak gitu. Jadi kita sebelum naik ke semester 5 atau 6 tuh udah lunas semuanya kan gitu. Oke, siap. Jadi mulai dari berapa tadi Kak? 1.500.000 sampai 9 jutaan. 9 jutaan. Kak Ica dapat yang di mana? Saya dapat di PMDK, jadi dapat potongan masukin PMDK tuh kayak nilai-nilai rapat lah biasa. Dari 1.500.000-an saya cuma bayar 1.250.000 kalau salah. Oh, mantap lumayan. Berarti pertama ya? Iya. Pertama? Iya. Oke, mantap. Makin akhir tuh makin mahal. Mahal juga ya, sampai 9 juta. Iya, itu yang akhir tuh mesti tes juga. Tes wawancara kalau nggak salah ya, tes tulis kalau nggak salah, sama ada wawancaranya. Langsung di UTY 1. Oke, mantap. Berarti hikmah dari ceritanya lebih baik kalian bayar daftar dari awal ya. Nah bener, kalau misalkan nilai rapotnya bagus, mendingan masukin aja ke swasta, pasti dapat potongan, dapat lebih murah lagi. Oke lah, mungkin kalau misalnya kalian menjadikan cadangan, tetap aja kalian harus dari yang pertama. Iya benar. Biar kalian nantinya nggak pusing di akhir. Udah nggak pusing belum dapat kampus, pusing mikirin duitnya lagi. Iya. Makin gede lagi. Bener. Oke gitu ya. Oke Kak, jadi itu untuk biayanya, biaya awal kan itu uang pangkal lah gitu ya, biaya uang pangkal buat bahasa lebih mudahnya. Ada biaya apa lagi? Paling kalau misalkan udah lunas, biasanya per semesternya jadi cuma 1.260.000. 1.260.000. Nya itu biaya kesehatan kayak gitu. Oh. Jadi kalau misalnya kita ke klinik tuh gratis gitu. Misalkan mau minta obat pusing, minta aja ke klinik. Vitamin, minta aja ke klinik. Karena kita kan udah bayar tuh 60.000 gitu. Biasanya kita manfaatinnya ke situ. Oh, mantap juga ya poliklinik. Iya, soalnya saya pernah kan jalan-jalan ke poliklinik UTY. Iya. Mantap kalau gitu mah, jadi benar-benar hidup ya. Iya, bisa periksa tekanan darah, bisa di kilo juga di situ, bisa minta vitamin. Cuma 60.000 per semester lagi. Murah banget itu. Mantap kan? Mantap. Ya benar. Soalnya adalah beberapa kampus yang polikliniknya cuma numpang doang, nggak berfungsi karena mungkin merasa mahal atau gimana gitu, saya nggak tahu, tapi ini mah. Iya, kita udah bayar loh 60.000. Masa nggak minimal diambil lah ya? Iya, minimal vitamin lah kita dapat yuk. Karena kita bareng-bareng ke klinik. Mas minta vitamin dong. Dikasih satu strip, satu orang satu strip kayak gitu. Cantik bener teh. Oke. Bener, soalnya kampus UTY ya, jadi kan saya kemarin punya program study tour ke beberapa kampus
Dan salah satunya kampus yang paling cantik itu UTY. Kenapa saya bilang cantik? Karena apalagi di masa pandemi gini kan beberapa kampus nggak begitu menghiraukan ya karena mahasiswanya juga jarang gitu ya. Jadi ya udahlah keadaan kampus gini aja lagian orang-orang yang juga ada. Tapi UTY walaupun orang-orang yang nggak ada tapi masih terlihat cantik gitu ya. Ada perbaikan juga sih di kampus 2-nya juga. UTY yang dulunya nggak punya lahan parkir buat motor, sekarang udah punya lahan parkir buat motor di dalamnya. Udah pokoknya udah lebih bagus lagi lah. Udah dibagusin lah gitu. Berarti kan kita duit kita tuh bener gitu. Pakai untuk fasilitas kampusnya gitu. Oke, ada bayaran apa lagi Kak? Bayar apa lagi paling kalau bahasa Jepang nggak banyak beli buku. Jadi saya beli buku cuma 2 kali. Itu juga sekali beli buku cuma 75.000. Udah. Sisanya paling fotokopi 2.000, 3.000 kayak gitu aja sih. Gak ada buku paket yang dapat dulu, nggak ada. Satu buku itu bisa sampai 4 semester. Oke, siap. Dan itu memang Kak Ica ini D3 kan ya? D3. Oke, D3. Itu berarti udah Kak untuk biaya cukup? Oke, mantap. Berarti Kak Ica habisin kuliah ini ya gak nyampe 10 juta lebih ya? Enggak. Kalau kuliahnya aja. Enggak. Bener, murah ya. Lebih murah daripada cicilan motor kalian gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, itu untuk biaya kuliah Kak. Nah, Kak Ica berarti mengalami juga kan biaya hidup? Iya. Karena sebelum pandemi kan? Ya. Berarti kita bahas juga Kak tentang biaya hidup gitu kan. Di Jogja khususnya di kampus UTY. Itu per bulan Kak Ica buat biaya hidup di luar kampus ya, jadi apa itu ngekos atau buat makan-makan, nongkrong-nongkrong dan sebagainya, Kak Ica butuh berapa? Paling 2 juta udah bisa sama ngekos sama makan, udah sama nongkrong 2 juta itu udah. Wah, udah cukup. mantap ya. Jadi kos berapa Kak? Kos dapat berapa? Kos paling terakhir kan dulu pernah di kampus 1. Di kampus 1 itu per tahun tuh 6 juta. 6 juta. Per tahun itu berarti udah beres kan. Saya pernah ngalamin sebulan cuma dikasih uang jajan 300.000. Selamat kok. Sebulan 300.000, selamat loh. Di kampus 1 loh. Di Ribut loh. Ribut nyari makan susah. Bener. Iya kan? Iya. Karena jalur cepat ya. Iya, jalur cepat gitu. Tapi sih bisa kok 300.000 sebulan. Setelah itu pindah ke kampus yang di sini, kampus Sabang, kampus 2 sama 3, udah sama apalah kayak Gojek lah atau apa itu 2 juta kurang itu udah. Sama belanja bulanan itu udah bersih. Iya sih ya. Enggak, cewek emang agak tinggi biasanya biaya hidupnya daripada cowok. Iya, kayaknya. Belum lipstiknya kan, cewek kalau nggak pakai lipstik susah itu. Iya benar. Oke. Itu kayak kan kosan sekitar 750. Soalnya isian kosannya itu 750. Kadang juga kan kita ada biaya apalah di kampus, kopi lah atau apalah gitu kan, biasanya dari situ. Oke, sip. Nah itu ya. Kurang 1,5 juta itu bisa. Ya benar pasti bisa. Apalagi kalau kamu cowok, cowok pasti lebih. Kebutuhannya lebih dikit lah ya. Iya benar, gitu ya. Oke, itu ya buat biaya hidup. Soalnya kenapa murah? Kalian mikir murah ya karena memang UMR di Jogja itu murah gitu ya. UMR kan itu ditetapkan buat pekerja gitu kan. Apalagi kita mahasiswa bisa lebih murah dari itu gitu ya. Jadi, nah itu untuk pembiayaan ya. Nah kita masuk ke beasiswa Kak. Ada beasiswa apa aja? Kalau untuk di UTY sih kalau nggak salah untuk beasiswa lumayan susah buat dapetinnya. Saya aja dari jurusan saya aja nggak ada. Kalau dari angkatan saya nggak ada yang dapat beasiswa karena emang susah buat ngajuinnya. Paling yang lainnya bukan dari beasiswa sih, kayak dari kuliahnya jadi 3,5 tahun kan rata-rata 4 sampai 5 tahun kalau di UTY. Dia itu bisa jadi 3,5 tahun kuliahnya karena dia emang nilainya IPK-nya lebih dari 3,5 ke atas lah pokoknya, cum laude lah istilahnya kayak gitu. Paling kayak gitu sih. Ada juga beasiswa tapi untuk persyaratan lebih lanjutnya karena emang nggak pernah ngajuin dan teman-teman nggak ada yang ngajuin, jadi nggak tahu gitu. Nggak tahu. Oke. Dan memang beasiswa itu sebenarnya ya kalau misalnya kalian mengincar beasiswa sebelum kuliah itu memang dikit banget, kemungkinan dapatnya dikit ya, kecil
kecil. Jadi lebih baik kalau misalnya kalian mengajukan beasiswa itu lebih baik ketika kalian sudah masuk, sudah keterima jadi mahasiswa, kalian silakan mengajukan beasiswa. Kalau misalnya nggak ada di kampus, kalian bisa di luar kampus gitu ya. Dan info beasiswa itu luas banget, banyak banget. Dan catatan paling penting adalah tidak semua mahasiswa itu mau mengajukan beasiswa. Contohnya kayak Kak Ica, kayak saya juga termasuk gitu ya. Karena memang ketika kalian menjadi mahasiswa itu urusan kalian itu banyak banget gitu ya. Nggak, entah itu sibuknya di kampus atau kuliah sambil kerja atau sambil organisasi dan lain sebagainya gitu, sama-sama kayak Kak Ica sampai nggak tahu info-info beasiswa kayak gitu. Karena memang saya juga sama, kalau ditanya tentang beasiswa saya iya juga sih ya, tapi saya karena emang kita punya kesibukan yang lain. Tapi kalau misalnya kalian mau mengajukan beasiswa, insya Allah kemungkinan kalian dapat itu tinggi ya. Dari sekian banyak beasiswa, masa sih kalian gak dapat satu pun? Dan itu kesempatan kalian luar dapat beasiswa itu cukup luas. Jadi misalnya dalam satu angkatan, kalau misalnya jurusan, misalnya kalian ada 200 orang, 300 orang, yang paling ngajuin beasiswa paling 50, 80, berapa kalian semua. Dari sekian orang, masa kalian gak dapat gitu ya. Itu gitu ya sebenarnya kalau beasiswa. Dan kalau misalnya kita ngebahas beasiswa banyak, kita gak bakal cukup waktu 1 jam habis gitu ya. Kalian silakan cari aja beasiswa masing-masing gitu ya. Pasti banyak gitu ya info-infonya. Apalagi kalian nanya-nanya ke TU kan ya biasanya. Iya. Ke TU silakan kalian tanya ke TU UTY gitu ya. BO, namanya BO kalau di UTY. Ya BO apa tuh BO? Badan operasional. Badan operasional ya. Ada bagiannya khusus biasanya. Oke siap. Nah itu ya kalau di UTY namanya BO bukan TU gitu ya. Oke Kak, itu tentang beasiswa. Kita masuk ke dalam pembahasan jalur masuk yang tadi Kak Ica singgung dikit. Itu ada berapa aja? Jalur masuk PMDK dari rapot sebenarnya sih itu kayak rezeki-rezekian juga sih kayak gitu tuh. Saya nggak niat masuk UTY ya sebenarnya. Tapi disuruh sama BK di sekolahan. Ini nih ada karena saya minat bahasanya udah dari awal bilang ke BK saya pengen bahasa Jepang nih. Kan biasanya diarahin sama BK-nya di sini terus ada UTY. Saya ngambil bahasa Jepang sama akuntansi yang maksudnya. Bahkan saya nggak tahu kalau saya masuk PMDK UTY, saya dikasih tahu sama teman saya. Ja, kamu masuk itu di ini, masa sih? Iya bener. Dan ternyata emang iya bener. Biasanya kalau misalkan udah masuk PMDK, kita disuruh bayar transfer kayak untuk dipegang apa sih ya? Biar nggak kemana-mana gitu. Iya benar. Apa sih namanya itu tuh? Booking. Iya di booking gitu. Misalnya di booking dulu misalkan 100.000 misalkan buat ngemastiin kalau di situ gitu nggak kemana-mana kayak gitu. Oke, terus? Selain itu paling ada jalur gelombang-gelombang. Biasanya kalau yang gelombang-gelombang itu langsung ke UTY-nya datang. Di situ biasanya dites di tempat. Terus hasilnya juga hari itu kalau nggak salah ya kan. Hari itu di situ juga sih teman-teman saya bilang gampang katanya tesnya mah. Nggak susah-susah banget katanya tesnya. Nggak terlalu banyak orang juga sih waktu itu. Kalau misalkan kita dari jalur PMDK ke UTY-nya itu untuk pendaftaran ulang biasanya. Kayak gitu. Kalau misalkan ada kok kita udah daftar ulang dan pada baru daftar. Misalnya kalau swasta lumayan panjang ya kan. Jarak pendaftarannya tuh dipanjangin gitu supaya bisa pada masuk gitu. Makanya itu ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Nah yang 3 ini yang paling mahal, sekitar 9 jutaan kata teman saya. Soalnya teman saya ada yang gelombang 3, dia 9 juta untuk bahasa Jepang. Itu baru bahasa Jepang. Bahasa Jepang itu istilahnya bahasa Jepang bisa sampai 9 juta? Iya, itu bisa kayak gimana ya? Dari bahasa Jepang kadang yang lain tuh bisa lebih mahal lagi biayanya, soalnya beda-beda. Apalagi kalau yang jurusan unggulan kayak manajemen akuntansi itu yang dapat 9 juta dia menyesal dong yang gak dari awal aja mendaftar. Kenapa gak dari awal aja nih? Kebanyakan kepaksa kayak udah coba-coba aja gitu. Masuk kayak gitu. Oke, jadi pengalaman buat kalian ya. Daftar aja di jalur utama ya. Setidaknya kalian bisa menghemat sampai 7-8 jutaan loh ya. Gitu. Lumayan tuh 7-8 juta kalian bisa beli motor second tiap semester. Tapi ya kalau yang angkatan 2021 yang adik aku tuh kebanyakan dia kan beda nih sistemnya. Sekarang kan online kan. Ujiannya juga online gitu. Emang lebih ngeluarin uang lagi ya. Gitu. Lebih dari
yang saya keluarin kemarin gitu biaya kuliahnya sebenarnya di sekitar 10 jutaan ke atas lah. Oke, bisa keluar. Tapi kalau saya sih ya UTY online lebih mahal. Kalau saya mah fine aja. Kenapa fine aja? Karena kampusnya juga terurus gitu. Pembangunan terus. Iya, kampusnya terurus benar. Jadi asalnya kan ada beberapa kampus yang mahasiswanya itu sampai demo gitu ya, pengen harusnya bayarnya lebih murah soalnya nggak ada biaya kampus gitu ya, gitu ada ya entahlah gitu ya, sepanjang pandemi itu wah banyak kegaduhan di kampus kayak gitu. Oke, jadi itu tentang jalur masuknya ya. Nah itu ada 3 gelombang, jadi kalian usahakan daftar dulu lah kalau yang awal-awal kalian daftar ke mana-mana aja gitu ya, mau ke hotel dan sebagainya gitu ya. Bebas gitu ya, biar kalian punya pegangan, gak pusing. Kita yang saya bilang kalian gak pusing milih kampus dan jadinya gak pusing mikirin duit buat bayar gitu ya. Oke, itu untuk jalur masuk Kak. Nah kita masuk alasan. Kenapa Kak Ica milih jurusan ini? Alasan yang paling kocak itu karena gak mau ketemu matematika. Gak mau ketemu matematika? Terus kan bisa bahasa yang lain. Tapi kan ternyata meskipun masuk jurusan bahasa Jepang tetap ada statistika. Iya sih, statistik ada di mana-mana. Statistik ada di mana-mana, jadi tetap aja. Jadi kita sekelas tuh rata-rata emang orang-orang yang kayak bawaan banget tuh soal matematika tuh kan. Jadi kayak kita statistika tuh kan statistika dasar banget kan ya. Tapi kita tuh kayak belajar tuh kayak pada bego gitu kan. Nah, sehari-harinya ke bahasanya, ke budayanya bahasa Jepang kayak gitu. Jadi kayak pas nemu matematika tuh kita kayak gitu aja. Jadi skip aja ya. Skip tapi gak bisa ya. Kayaknya lumayan killer gitu rasanya. Oke, jadi ada alasan lain kenapa pengen bahasa Jepang daripada bahasa lain? Tadinya sih minat ke bahasa Inggris, minat ke bahasa Jerman juga. Tapi karena susah dari maksudnya kayak buat ngambil universitasnya belum ada pilihan lain kan. Tadinya juga pengen lebih ke sastranya nih tadinya, tapi karena kayak udahlah ini aja ya udah kepilihnya jadi bahasa. Udah pilihan tuh pasti banyak pas akhir tuh. Udah pengen sastra Inggris lah, bahasa Inggris lah, bahasa Jerman lah, udah pengen ngambil hukum. Tapi karena niat ke awal lagi lah bahasa Jepang aja kayaknya seru gitu. Terus ngeliat juga ada alumni dari sekolah masuk ke bahasa Jepang. Kalau nggak salah unsur. Nah saya salah. Karena saya masukinnya SNMPTN unsur bahasa Jepang, sastra Jepang. Saya malah masukinnya ke yang di Bandung, bukan unsur. Oke. Kalau misalkan masukin ke unsur, insya Allah dapat. Berarti intinya Kak Ica tuh suka bahasa aja ya? Apapun itu mau Jepang, mau Korea. Saya kira alasannya masuk Jepang tuh karena memang suka anime apa? Malah saya nggak suka anime. Oh suka ya? Awal-awal saya nggak, Naruto lah. Soalnya sama tuh si Adit, kakak tingkatnya Ica gitu ya. Seangkatan. Oh seangkatannya? Oh seangkatannya gitu. Soalnya si Adit tuh keluar. Tua ya? Enggak, bukan kamunya tua, soalnya si Adit cepet banget keluar dari asramanya. Iya emang dia cuma 1 tahun kan? Iya. Oh si Adit tuh abis keluar dari asrama tuh kos dulu ya? Atau langsung pergi dari di Banjar dia. Oh iya benar. Dia sama Banjar. Dit maaf ya Dit, maaf. Ya. Malah. Saya kira si Adit tuh udah keluar, soalnya abis keluar dari asrama udah selesai. Gak ada sini lagi. Kan gak ada tanda-tanda lagi nih orang Dia gitu. sama Banjar. Oh gitu, oke. Jadi kayak sana ya soalnya. Nah soalnya pernah kan saya sama Adit bareng gitu jurusan ini dia emang menyukai anime lah gitu kan, musik-musiknya juga musik Japanese dan sebagainya gitu. Oke, terus bener gak sih UTY itu ngadain jurusan bahasa Jepang ini karena memang kan Universitas Teknologi Yogyakarta yang namanya teknologi itu salah satunya jadi kiblat tuh Jepang. Bener gak sih? Kalau itu kurang tahu. Kurang tahu ya. Cuma karena memang ada aja yang biasa itu ya. Bukan berarti buat ngejurus nanti lanjut ke Jepangnya. Bukan ya. Oke siap, itu tentang alasannya Kak Ica ambil jurusan ini bahasa Jepang. Lanjut ke pembahasan rencana karir kan. Kalau ngambil jurusan ini ke depannya kayak gimana sih? Untuk karir sebenarnya cemerlang ya kalau dalam bahasa Jepang tuh. Yang penting kayak bahasa Inggris ada TOEFL kan. Kalau di kita juga ada namanya JLPT. Jadi kayak level-levelnya kalau misalkan kalian udah level paling tinggi level 1,
1, 2, 3, 4, 5. Kalau kalian udah punya level 3 atau 2, kalian insya Allah sukses di Jepang maupun di sini. Apalagi di daerah Cikarang, Bekasi, itu karyawan-karyawannya yang kebanyakan perusahaan-perusahaan Jepang ya, itu minimal punya JLPT N3 atau N2 kayak gitu. Gajinya pun lumayan. Karena saya nggak punya, saya belum berkesempatan untuk ikut tesnya karena pandemi juga. Jadi karena pandemi tesnya itu per domisili, misalkan Jakarta dan itu di kuota, misalkan 50 orang. Jadi saya belum bisa dapat kesempatan buat tes lagi. Jadi saya belum bisa dapat. Teman-teman saya juga ada beberapa yang belum bisa dapat, tapi tidak memutus kemungkinan kalau misalkan di UTY nanti semester berapa ya? 3, 4 itu ada program magang ke Jepang. Jadi program magang ke Jepangnya itu di bidang perhotelan kayak gitu. Sebenarnya banyak yang minat di bidang perhotelan ini, tapi karena batasnya itu kayak wajib untuk buka jilbab, jadi banyak yang nggak ikut kayak gitu. Jadi kebanyakan yang cowok ikut di sana. Kalau misalkan udah magang di Jepang dan kita balik lagi ke Indonesia, panggilan untuk kembali lagi ke Jepang, untuk kerja lagi ke Jepang tuh besar banget tuh. Kayak gitu. Jadi karirnya tuh lebih ini lagi kayak gitu. Kalau udah misalkan kita udah lewat UTY misalnya bahasa Jepang, magang biasanya di bidang perhotelan, misalkan ini tamu lah istilahnya gitu ya. Udah misalkan maksimal 1 tahun magang, udah 1 tahun magang biasanya pulang ke Indonesia. Kalau misalkan kita bisa istilahnya ya di sana kerja kita bagus, nama kita bagus, maksudnya baik lah segala macam, pasti dipanggil lagi ke sana untuk dikontrak. Bahkan ada yang senpai, jadi senpai itu kakak tingkat ya kalau bahasa Jepang. Senpai kita itu ada yang udah jadi karyawan tetap di sana, langsung dipanggil lagi ke sana di bidang hotel gitu. Rata-rata hotel sih. Rata-rata hotel ya? Iya, hotel. Oke, berarti JLPT yang ternyata itu jadi JLPT itu di luar akademi? Iya, di luar dari kan kalau misalkan kampus ya wajib TOEFL misalkan gitu ya. Kalau kita enggak gitu, yang penting ya TOEFL kan memang biasanya di universitas diwajibkan ya kalau misalkan lulus. Kalau kita mah ya JLPT itu kayak untuk karir kita ke depannya aja kayak gitu. Biasanya juga LPK sering datang ke kampus sih. Sempat ada tawaran jadi kerja di 7-Eleven kalau di sana. Kalau nggak 7-Eleven itu di bidang perawat, biasanya ngerawat nenek-nenek, kakek-kakek. Terus di bidang makanan, jadi ngebungkusin. Nah kalau misalkan di bidang makanan tuh enaknya bisa dia tuh pakai jubah kayak gitu. Meskipun kita nggak pakai hijab kan tutup gitu. Kalau di Jepang kan keamanan atau kehigienisannya tuh bener-bener 100% mesti bersih lah kayak gitu. Siap. Nah itu rencana karirnya ya. Iya benar sih. Berarti kalau misalnya kayak perusahaan-perusahaan magang ke Jepang, kalian juga perlu ini dong lagi dong. Enggak, tinggal kita tuh kayak misalnya dokumen misalnya ada dokumen, nanti kalau misalkan di paling itu interview kan, interviewnya juga nggak susah-susah. Iya. Kayak jawabnya hai gitu aja. Oh beneran kan? Nggak susah. Iya, soalnya ada yang di ini seangkatan sama saya, dia malah saya mah nyesel katanya. Udah kuliah mahal-mahal, kalau nyatanya toh saya sekarang harus magang lagi, harus ngeluarin duit lagi, sedangkan kuliahnya itu, ilmu perkuliahannya itu nggak kepake. Kenapa aja saya langsung aja misalnya ambil kuliah tentang perjepangan lah gitu atau misalnya nggak perlu kuliah langsung ke magang gitu ya, soalnya dia bayar laginya lumayan tuh 20 juta lebih. Berarti kalian mah enak ya? Iya, kalau misalkan kemarin juga saya pernah nanya ke LPK yang di Bekasi itu, untuk misalkan kelas Jepangnya lagi sebulan 1 juta lebih 1 bulan. Itu lebih dari biayaku. Iya benar ya. Pokoknya tinggalinnya aja ya. Iya. Makanya kalau misalkan itu usahain aja punya sertifikat yang JLPT tadi gitu kan. Terus sama ada misalkan itu ada sertifikat skill biasanya. Skillnya ada dari skill pertanian, ada skill perawat juga, ada skill makanan juga. Yang lebih banyak diminati sih kayaknya kalau nggak salah ya perawat sama makanan yang lebih itunya. Jadi kayak kita udah punya sertifikat 2 itu, kita misalkan ngajuin ke LPK misalkan itu ya, kita kan udah punya sertifikat, kita nggak usah belajar lagi, udah dilihat dari sertifikatnya kayak gitu. Paling kita bayar kalau di LPK biasanya bayar pesawat kali, terus bayar pengurusan dokumen lah mungkin gitu ya, sama bayar untuk biaya modal awal lah istilahnya di sana.
Tapi itu pasti tertutupi setelah kita kerja di Jepang. Seriusan ngejamin. Iya, soalnya kita tuh kalau nggak salah minimal 20 ya. Ya, sebulannya ya. 3 nyampe 20.000 yen, berapa puluh ribu yen gitu kan. Yen. Oke. Itu kalau dirupiahin ya itu kan sekarang satu yennya berapa rupiah istilahnya kayak gitu. Teman saya aja kemarin lewat LPK dia ngajuin magang 1 tahun. Sekarang perpanjang lagi, dia tes lagi, jadi kalau nggak salah nggak tahu 3 tahun jadi 5 tahun lagi kerja di sana. Dia 1 tahun pulang aja udah bisa bajunya udah inilah, terus udah bisa beli iPhone terbaru. Ini anak-anak muda kan gitu ya, iPhone terbaru, jalan-jalan sana sini di sana kayak gitu. Dan mungkin ya nggak enak ya di sana kerjanya sangat-sangat berat. Benar. Kalau di Jepang emang etos kerjanya beda banget sama di Indonesia. Itu doang sih bedanya. Oke, dan tadi kan Kak Ica menyinggung sedikit tentang hijab, kerudung dan sebagainya. Berarti buat cewek kayak gimana dong? Kalau cewek untuk di hotel ya, kalau untuk di hotel itu masih Nggak bisa. Meskipun kita nggak apa-apa lah gitu, pakai ninja kayak gitu ya, ninja atau enggak kerudungnya dimasukin gitu, nggak bisa. Karena dia pakai rok pendek. Ada itu kakak kelas saya, dia ini, jadi di hotel pakai rok pendek, keluar kerja dia pakai hijab. Kayak gitu. Jadi untuk di hotel doang, untuk kerja doang. Oh, jadi kalau selain di hotel mas semua wanita juga bisa? Iya. Oke, gitu. itu aja ya. Di tempat kerjanya aja. Oke, di tempat kerjanya aja. Siap. Di hotel ya, khusus hotel sih. Khusus hotel. Oke, gitu ya untuk rencana karir kalian. Kalau misalnya kalian ngambil kuliah Jepang, ini bahasa Jepang, tapi ya benar sih tadi itu ya, kalau misalnya kalian emang mengambil contoh dari teman saya, kalau misalnya kalian emang rencananya karirnya pengen ke Jepang, ya udahlah gitu ya, jauh usah kalian ngambil kuliah yang lain, kalian sayang biaya gitu, kalian biaya udah aja mending langsung ngambil bahasa Jepang ini gitu. Jadi kalian dimudahkan prosesnya, apalagi setelah nanti masuk ke apa tadi, lembaga LPK kan, lembaga LPK mahal juga bayarnya, mendingan sambil kuliah juga kayak gitu. Walaupun memang kuliah menghabiskan agak banyak waktu sebenarnya ya. Secara waktu kita agak banyak, tapi secara biaya kita lebih murah. Iya. Gitu. Jadi kalian milih aja di antara itu gitu ya. Oke Kak, ada lagi pembahasan tentang rencana karirnya? Udah sih, yang penting mah jangan jangan cepet pusing, karena kan bahasa Jepang hafalannya lumayan banyak banget kan. Iya. Hurufnya aja udah kebagi 3 gitu kan. Iya. Hafalannya intinya sih hafalannya dikuatin aja. Tapi kalau misalkan untuk lebih mudah lagi bahasa Jepang udah nonton anime aja. Oke, nonton anime. Oke, gitu ya Kak, untuk pembahasan rencana karir. Sekarang mah kita masuk ke belajarnya. Belajarnya apa aja sih emang di ini tuh di bahasa Jepang tuh, selain bahasa dong ya, ada apa lagi? Selain bahasa, kita paling ada sejarah. Kayak sejarah di Jogja itu dibahas tapi pakai bahasa Jepang. Oke. Sejarah Borobudur, sejarah Prambanan itu ada bahasanya di bahasa Jepang. Jadi kita tuh kayak berlatih jadi tour guide. Gitu. Tour guide untuk orang-orang Jepang. Kita langsung praktek ke tempatnya. Sama dosennya gitu. Kita ngomong ke dosennya dan kita nganggap dosennya itu adalah orang yang kita untuk tour guiding gitu. Iya. Kita ngejelasin ini gini kayak gitu pakai bahasa Jepang. Oke. Cantik juga nih pembahasan. Selain itu apa ya? Paling kadang-kadang kalau di kampus saya gitu ya. Kadang-kadang kita ngadain festival di Jepangan gitu. Itu kalau di Kutai udah se-Jogja. Iya benar. Oh, festival di Jepangan. Kayaknya udah terkenal di Jogja. Terkenal banget. Se-Jogja, bahkan kadang kita undang tamu dari Solo, dari mana-mana gitu kan. Terus selain itu kita ada masak-masaknya, bikin takoyaki, bikin okonomiyaki kayak gitu. Terus ada tarian-tariannya juga. Tiap sore itu ada, kalau misalkan minat sama tari gitu, ada gitu tarian-tarian Jepangnya kayak gitu. Yang lainnya sih paling lebih ke untuk yang lebih dalamnya lagi emang lebih ke bahasanya, ke linguistiknya gitu. Soalnya bahasa Jepang itu nggak bisa dibahas gimana ya secara instan gitu loh. Kalau untuk secara linguistiknya ya kayak gitu, itu dalam tuh udah dalam banget kayak gitu. Saya juga pasti sejarah Jepangnya yang pasti belajar itu juga. Tapi emang sepusing-pusingnya ada serunya juga kayak gitu. Lebih banyak sih kita ke hafalan sama praktek.
praktek ngomong di depan kelas. Pasti D3 ya? Iya, pasti di depan kelas tuh kita ada praktek setiap hari, menerjemahkan juga. Jadi misalkan dari novel tuh diterjemahkan satu kertas kayak gitu. Seru ya. Oke. Siap, mantap. Jadi kita terbuka juga deh, soalnya mikirnya orang yang ngambil bahasa Jepang ya udah ngambil bahasa Jepang aja gitu ya, tapi ternyata luas gitu ya, dari makanan juga gitu ya dan sebagainya. Oke, kita sekarang masuk ke sesi akhir yaitu sesi saran ya. Apa yang mau disampaikan ke adik-adik, bebas aja, sama Kak Ica silahkan bebas. Kalau untuk saya, kalau misalkan minat sama bahasa Jepang, kalau misalkan nggak kuliah bahasa Jepang dan minat dan misalkan bisa otodidak ya, sekarang banyak lah dari di mana-mana kita bisa belajar online gitu. Diasah lagi, bisa dapat sertifikat dari situ ya, kesempatan kalian untuk berbuat beasiswa lah ke Jepang. Istilahnya beasiswa untuk ke Jepang tuh banyak banget yang nawarin. Istilahnya Jepang itu lagi butuh anak-anak muda karena di sana istilahnya kebanyakan orang tua, jadi angka kelahirannya tuh lebih rendah dibanding Indonesia. Jadi Jepang itu lagi butuh tenaga kerja, tapi untuk sekarang karena pandemi, mereka khawatir karena pandemi jadi lagi ditutup ya. Kemarin awal 2021 tutup, terus sempat dibuka sebentar, sekarang tutup lagi. Tapi untuk kesempatan untuk berkarir di sana kemungkinan itu besar banget karena memang mereka butuh banget karyawan anak muda gitu, yang dari Indonesia mau jadi perawat, mau jadi kerja di pabrik atau di mana-mana, itu gede banget sih di sana. Penerjemah lah, entrepreneur lah, di sana tuh kayak kesempatannya tuh gede banget sih. Mau tahu asalkan kita mampu bahasa Jepang ya, ini misalnya kayak gitu sih, bahasa Jepang dan kepercayaan. Mereka tuh kayak percaya tuh sama etos kita gitu, etos kerja kita sama kepribadian kita itu penting banget untuk di mata orang-orang Jepang gitu. Kesopanannya sama yang lain banyak banget gitu. Utama sih. Oke, sih mantap. Iya juga ya, saya jadi mikir bener. Soalnya iya juga kenapa orang Indonesia banyak dibutuhkan ke luar negeri. Ternyata memang karena di luar negeri itu jarang orang yang pengen punya anak ya. Iya, mereka tuh fokus kerja sampai gitu. Ada umur 1 tahun tuh harus kerja. Jadi mereka tuh emang karena mungkin entah ya ada plus minus lah ya, mungkin itu bagi mereka plusnya dan minusnya gimana gitu ya, bener ya juga ya, soalnya dikit doang kayak yang mikir banyak anak banyak rezeki kayak gitu ya. Kalau di luar negeri mah beda pemikirannya gitu, beda, orang nikah aja pada gak pengen punya anak. Iya gitu kebanyakan kayak bener fokusnya tuh kerja gitu loh. Jadi kayak nikah sama kerjaannya gitu kayak gitu. Iya, kayak gak penting juga punya anak gitu ya. Iya, gak penting gitu. Buat kalian yang gak pengen punya omongan tetangga, pindahlah ke sana. Bener beda. Soalnya kalau di sini mah usia gini belum nikah diomongin, usia gini belum punya anak diomongin gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen tentang dari omongan-omongan tetangga, mari pindah ke Jepang atau ke negara lain. Oke, gitu Kak, cukup. Ada lagi? Enggak, itu aja ya. Oke, buat adik-adik yang masih bingung atau mau tanya-tanya, penasaran tentang kita, silakan nanti tanya-tanya, nanti saya akan jawab. Ya, buat kalian yang pengen tahu jurusan lain, kampus lain juga silakan nanti usulkan, insya Allah kakak akan carikan pematerinya. Sekali lagi buat Kak Ica, terima kasih sudah mau diculik dulu sebelum pulang ke Bekasi ya. Sebelum pulang ke Bekasi kayak gitu ya. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.